Welcome back guys, balik lagi sama gue Frank. Gimana kabar kalian? Baik-baik aja ya kan? Nah di video kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan alur cerita Donggua Throne of Steel episode 170 ya guys ya. Buat temen-temen yang baru gabung dan belum nyimak pembahasan episode sebelumnya, Mimin saranin nonton dulu supaya kalian enggak gagal paham ngikutin kelanjutan alur ceritanya. Linknya ada di kolom deskripsi. Oke lah, nggak usah lama-lama lagi di awal video. Langsung aja cari posisi rebahan yang paling nyaman. Inilah waktunya kita baku hantam. Dewi Keabadian menegaskan, jika Hao Chen berani membunuhnya, maka cincin keabadian akan hancur. Namun selama dirinya masih hidup, Dewi Keabadian tidaklah akan pernah membiarkan Hao Chen mendapatkan cincin keabadian. Dengan kata lain, ujian ini Hao Chen diharuskan mencari solusi untuk menyelesaikannya, sehingga Dewi Keabadian meminta Hao Chen untuk mengikuti semua aturannya. Dia berniat menjadikan Hao Chen sebagai prajurit keabadian. 不需要你的永恒之力。 Meski Long Hao Chen menolak aturan ini, hanya saja Dewi Keabadian tetaplah memaksanya. Selama dia memiliki kekuatan abadi, bukan hanya menjadi abadi, tetapi memperoleh kekuatan luar biasa Edun yang tak terikat oleh batas waktu. Oleh sebab itu, Dewi Keabadian meminta Long Hao Chen ikut bersamanya ke kerajaan abadi. Tapi... Merasa janggal mendengarkan ceramah barusan, Hao Chen lantas menegaskan, jika keabadian terlalu kuat, kenapa jiwa semua orang begitu menderita? Secara bersama dengan hal itu, seluruh jiwa akhirnya tersadar dan mengatakan, mereka telah hidup selama puluhan ribu tahun, tetapi mengalami penderitaan cukup mendalam di bawah cincin keabadian. Bahkan mereka beranggapan, jika kekuatan ini bukanlah sesuatu keberkahan surgawi, melainkan sebuah kutukan. Suara histeris tersebut bikin Hao Chen nambah kesal. Pasalnya Dewi Keabadian tidaklah mengetahui arti kehidupan sesungguhnya. Meski takdir jauh dari kata harapan, kita harus memiliki ambisi cukup kuat merubah takdir. Oleh sebab itu demi meyakinkan sang Dewi, Long Hao Chen bergegas melakukan serangan. Pasca ledakan tersebut, ribuan prajurit keabadian terlihat mendukung Hao Chen. Selain mereka menaruh harapan menghapus segel kutukan, mereka juga sangat yakin bahwa Long Hao Chen bisa menyelamatkan seluruh jiwa. Tepat di momen ini, meski Dewi Keabadian memperingatkan Hao Chen agar tidak menghancurkan cincin keabadian, tapi sayang Hao Chen menolaknya. Dengan alasan jika hidup menghadapi segala rintangan adalah jalan menuju keabadian. Secara bersamaan dengan menghilangnya segel kutukan, serta para jiwa memberikan seluruh energi mereka, cincin keabadian yang sesungguhnya terlihat menunjukkan diri. Sehingga menandakan Hao Chen telah lulus menyelesaikan ujian dan mendapatkan cincin keabadian sejati, kemudian memperoleh batu dewa 5 warna. Nah, dikarenakan Hao Chen telah menyelesaikan ujian penciptaan dan keabadian, maka dia haruslah kembali melakukan perjalanan melewati cincin keabadian. Dengan begitu, Hao Chen baru bisa mendapatkan pengakuan dari tata segel ilahi keabadian dan penciptaan. Bukannya tiba di ruangan tata segel ilahi, Hao Chen justru memasuki area hutan, sehingga membuatnya jadi penasaran. Tapi belum sempat berpikir lebih jauh, dia tanpa sengaja melihat gerombolan pasukan iblis menuju kota suci, dan berniat menghancurkan benteng utama pertahanan umat manusia. Meski Hao Chen menyadari sebuah fakta, dia kembali ke benua Sengmo, namun mengingat kota suci adalah pertahanan terakhir, serta ras iblis membutuhkan waktu melewati 6 benteng, Hao Chen memutuskan untuk memantau dari sisi kejauhan.
Tidak berselang lama, ketika Hao Chen berhasil mengalahkan pasukan iblis tingkat keroco, dia tanpa sengaja melihat dua senior kuil suci dan kuil assassin bekerja sama mempertahankan benteng terakhir. Meski Hao Chen sendiri tidak mengenali kedua sosok tersebut, namun dia beranggapan mereka adalah kekuatan tersembunyi aliansi. Di saat Hao Chen masih memikirkan hal itu, dua senior telah menghampirinya. Selain mengucapkan terima kasih, mereka juga meminta jagoan kalian memperkenalkan diri. Tanpa basa-basi, Hao Chen lantas mengungkapkan identitasnya. Tapi... 你这个骑士店的店主也不知道吗？ Mendengarkan percakapan barusan, jelas mengejutkan Long Hao Chen. Pasalnya dalam sejarah kuil suci 6000 tahun yang lalu, hanya ada satu ketua bernama Xiu Huo. Dia merupakan tokoh pendiri kuil aliansi dan menempa kelima tata segel ilahi. Sedangkan wanita kuil assassin bernama Su Yongxiao. Dengan adanya fakta ini, Long Hao Chen akhirnya tersadar kalau dia sedang memasuki era 6000 tahun yang lalu. Sambil memikirkan hal tersebut, fluktuasi merah kegelapan tiba-tiba saja muncul di kota suci. Bahkan seolah-olah ingin meratakan seluruh umat manusia. Dan ternyata... Kemunculan Raja Dewa Iblis kembali mengingatkan Hao Chen dengan percakapan sama bapaknya, di mana 6000 tahun yang lalu, Raja Dewa Iblis kekebalan tubuh alias Baal merupakan orang terkuat pemimpin 72 pilar Dewa Iblis menyerang benteng terakhir umat manusia dan memasuki era kegelapan ataupun diambang kehancuran. Bahkan menurut buku legenda, Kaisar Dewa Iblis Baal belumlah pernah terkalahkan sampai hari ini. Sementara itu, Dewa Kekebalan Tubuh alias Baal secara brutal melepaskan serangan bola meteor untuk menghancurkan kota suci. Merasa tidak ada pilihan lain, Xiu Huo secara nekat memblokir serangan tersebut. Sementara Hao Chen bergegas membantu kedua aliansi kuil suci. Sambil membuka matanya, Hao Chen tiba di ruangan tata segel ilahi. Selain dapat melihat sosok dewa penciptaan yang sesungguhnya, dia juga mendengar suara tidak ada yang bisa memasuki tempat ini selama ribuan tahun. Bahkan dewa penciptaan mengetahui tujuan Hao Chen datang menemuinya. Sang dewa melanjutkan, dikarenakan tidak ada yang bisa menahan semua kekuatan tata segel ilahi, maka dia secara sengaja memecah jadi kelima batu dewa, guntur, kegelapan, es, cahaya, dan matahari, sekaligus ujian terakhir Long Hao Chen. Walaupun kelima batu dewa tidak ada hubungannya dengan kekuatan, tapi sebuah ambisi tentang keberanian yang disebut malam abadi dan fajar. Pertama, batu guntur berasal dari kehidupan aura pembunuh seperti yang pernah dilakukan Hao Chen sebelumnya. Kedua, batu kebijaksanaan adalah tekad pantang menyerah demi mencapai segala impian. Ketiga, batu kristal dari tantangan yang sudah ditetapkan. Meski dapat menggoyahkan hati seseorang, namun Hao Chen berhasil melewati hal tersebut dan menerima semua konsekuensi yang dia hadapi. Keempat, berasal dari kesedihan mendalam dari tungku jiwa yang mengikat dirinya bersama rekan-rekannya. Sehingga hal itulah yang membuat Hao Chen bisa kembali membangkitkan jiwa mereka. Sedangkan batu terakhir berasal dari ketakutan dan juga kesedihan yang menyebabkan Seng Sai'er meninggoy ketika ingin menyelamatkan Hao Chen di menara ujian. Masih ingat kan guys? Selain Hao Chen berhasil menyelesaikan ujian, Dewa Penciptaan juga mengucapkan selamat kepadanya. Pasalnya, kelima batu dewa kini menyatu jadi kristal warna-warni. Meskipun begitu, namun Dewa Penciptaan kembali bertanya, apakah Long Hao Chen tidak merasa lelah ketika memikul tanggung jawab dari kecil demi mewujudkan segala impiannya menjadi seorang terkuat di masa depan? Sambil membenarkan dugaan sang dewa, Hao Chen sendiri benar-benar lelah melawan kerasnya dunia. Tapi semua ini dia lakukan demi orang lain, melainkan untuk meraih jalan yang dia tempuh sebagai kesatria. Bahkan setiap kali menempuk dadanya, Long Hao Chen selalu yakin bisa melewati jalan yang dia pilih.
就是我。 Setelah melihat keyakinan Long Hao-chen dan tata segel ilahi keabadian dan penciptaan mengakuinya, Hao-chen kembali di area medan perang. Bahkan di saat momen krisis, dia lantas menegaskan, semua yang dilakukan semata-mata bukanlah sesuatu hal percuma, melainkan ada sebuah generasi dari setiap generasi berikutnya. Sehingga mulai hari ini, Long Hao-chen berjanji akan merebut kembali hidup kedamaian yang pernah menghilang dan mengusir dewa pilar iblis dari kota suci. 人类不会就此灭亡。这是什么力量？ Pasca ledakan barusan, Long Hao-chen terlihat memasuki dimensi cincin keabadian, seolah-olah memberikan syarat kepadanya untuk menuju pohon keabadian. Bahkan secara bersamaan dengan hal ini, pohon cincin keabadian berubah menjadi tata segel ilahi penciptaan dan keabadian. Sambil berjalan menaiki anak tangga, Hao-chen mengatakan, sebagai orang yang mewarisi tata segel ilahi keabadian dari zaman kuno, dirinya tidak ingin menguasai tata ini demi kepentingan pribadi, melainkan untuk melindungi seluruh umat manusia di benua Sengmo. 那是什么？王座。 Menyaksikan pemuda tersebut mampu mengeluarkan fluktuasi luar biasa Edun, jelas saja memancing kemarahan Dewa Baal. Dia lantas menggunakan tangan iblis memblokir cincin keabadian, serta merasa heran kenapa muncul di momen genting. Long Hao-chen menegaskan, semua ini tidaklah penting. Pasalnya tujuannya datang di medan perang hanya untuk membunuh kaisar Dewa Iblis Baal, sehingga dia langsung melepaskan kekuatan tata segel ilahi. Melihat pertarungan barusan, jelas saja mengejutkan semua orang, di mana Long Hao-chen berhasil mengusir mundur Kaisar Iblis. Bahkan mereka beranggapan, jika level kekuatannya mencapai 9 puncak setara dewa. Sementara itu, merasa kesal dipermainkan bocil FF, Kaisar Iblis Baal justru mengerahkan teknik pedang tulang naga surgawi menyerap seluruh energi spiritual di tempat ini, dan berjanji akan memusnahkan umat manusia di benua Sengmo. Meski terdengar cukup mengerikan, hanya saja Hao-chen tidak memperdulikannya. Selama Kaisar Dewa Iblis merenggut satu orang di tempat ini, maka dia tidak akan segan-segan membunuhnya. Secara bersama dengan hal tersebut, Long Hao-chen telah mengubah tata segel ilahi penciptaan keabadian menjadi armor Zira. Meskipun beberapa dewa pilar iblis mencoba untuk melakukan serangan, tapi sayang mereka bukanlah tandingan Hao-chen. Bahkan hanya satu kali tebasan pedang keabadian, dewa pilar iblis tewas mengenaskan pasca menerima serangan tersebut. Tidak hanya itu, serangan ini juga berhasil menghancurkan barrier pelindung Kaisar Dewa Baal, sehingga kembali memancing kemarahan sang dewa, serta menyerang dalam jarak dekat. Selain Baal dapat merasakan energi spiritual Hao-chen meningkat mencapai level 9 puncak, kekuatannya juga setara dengannya, sehingga membuatnya heran apa yang sebenarnya terjadi. Tapi... Tepat di saat Kaisar Dewa Baal merasa di atas angin, Long Hao-chen justru tidak mengalami luka sedikit pun. Pasalnya berkat adanya peningkatan dari cincin keabadian, dia berhasil memblokir serangan Dewa Baal, serta kembali menggunakan tebasan pedang suci menghancurkan senjata pamungkas Baal. Melihat kejadian ini, seketika membuat Kaisar Iblis ngelus dada. Bagaimana mungkin senjata miliknya dengan mudah dihancurkan? Sehingga dia kembali menanyakan siapa identitas pemuda di hadapannya. Sambil diiringi backsound penuh adrenalin, Hao-chen menegaskan Baal tidaklah sebanding dengan Kaisar Iblis Feng Xiu.
dan mengungkapkan jati dirinya sebagai penguasa kekuatan keabadian untuk membasmi kejahatan di benua Sengmo. Singkat cerita, setelah Kaisar Dewa Iblis Baal menghilang dari Land, langit yang awalnya dipenuhi dengan merah darah, kini mulai bersinar di setiap area medan pertempuran, sehingga menandakan jika Hao Chen adalah sang penyelamat sesungguhnya. Sementara itu di sisi lain, Hao Chen justru menemukan sebuah fakta, di mana ternyata orang yang menggunakan tata segel ilahi penciptaan keabadian 6.000 tahun yang lalu bukan dewa penciptaan, melainkan adalah dirinya. Oleh sebab itu dengan adanya fakta ini, Long Hao Chen meminta seluruh umat manusia tidak pernah berhenti menyerah meskipun harus melawan takdirnya sendiri. 是神明吗？ Nah guys, begitulah alur cerita kisah perjalanan Long Hao Chen di episode 170-nya. Gimana guys pendapat kalian? Bener-bener memacu adrenalin sekali ya guys ya. Namun sayangnya pas lagi kebanyakan momen epic malah kebanyakan lagu, jadi kurang pas ya guys ya. Kira-kira apa yang bakalan terjadi setelah ini? Kita tunggu aja di hari Kamis depan ya guys ya. Oke lah, mungkin segitu dulu untuk pembahasan hari ini. Terima kasih banyak banget buat sahabat santuy ataupun pendatang baru yang udah nonton videonya sampai habis. Di sini Lord Frank mau lanjut ngopi santuy dulu. See you next time guys. I'm just telling you to fight for your dreams, but it's not what it seems. Man, it's hard to be seen when everybody wants to be king. Yeah, they all wanna ring. Yeah, we all wanna be free. So show me what you got, what you bring, how you fight in the ring, how you take a fucking swing. Do you got heart? Are you mean? Got some scars, got some needs. Are you willing to go bleed? I swear to God, they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown.